Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Orang-orang yang selamat dari pembantaian 1965 di Indonesia mendesak pemerintah Inggris untuk meminta maaf. Orang-orang yang selamat dan keturunan dari mereka yang dibantai dalam pembersihan anti komunis Indonesia tahun 1965-1966 mendesak pemerintah Inggris untuk meminta maaf atas perannya dalam apa yang disebut sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk abad ke-20. Observer menerbitkan bukti bahwa Inggris berperan dalam menghasut pembunuhan yang diperkirakan setidaknya ada 500.000 orang dibunuh antara tahun 1965 hingga 1966 oleh tentara Indonesia, milisi, dan warga sipil. Dokumen-dokumen yang dideklasifikasikan menyoroti bagaimana dengan propaganda perang dingin Departemen Luar Negeri, Departemen Riset Informasi, IRD, mengambil keuntungan dari kudeta yang gagal oleh seorang perwira penjaga istana sayap kiri pada 30 September 1965, menyalahkan PKI, Partai Komunis Indonesia, dan etnis Tionghoa untuk melakukan kudeta. Pejabat Inggris mengarahkan buletin dan siaran radio yang menghasut kepada kaum anti komunis Indonesia, termasuk para jenderal angkatan darat sayap kanan, dan menyerukan PKI dan semua organisasi komunis untuk dilenyapkan. Propaganda hitam itu dimaksudkan sebagaimana seperti ditulis oleh para emigran Indonesia yang ada di luar negeri. Namun sebenarnya propaganda itu sendiri ditulis oleh operator Inggris di Singapura. Tidak ada bukti bahwa PKI terlibat dalam kudeta yang gagal itu. Pembunuhan besar-besaran juga membuka jalan bagi Jenderal Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno, serta mendirikan kediktatoran yang korup yang berlangsung selama 32 tahun. Bejo Untung, Ketua Lembaga Pengkajian Pembantaian 1965-1966 Indonesia, YPKP 65, menuntut permintaan maaf dan penjelasan lengkap dari pemerintah Inggris. Kami sebagai korban marah. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi tanpa kebenaran. Jadi tolong ungkapkan kebenarannya. Jelas Bejo Untung. Bejo Untung yang saat itu berusia 17 tahun telah bergabung dengan organisasi mahasiswa yang memiliki ideologi anti-imperialis yang sama dengan Presiden Soekarno. Ayahnya adalah seorang guru yang disegani di desanya di Pemalang, Jawa Tengah.
Baik Bejo maupun ayahnya tidak pernah menjadi anggota PKI. Namun ayahnya dipenjara selama 11 tahun. Bejo sendiri kemudian ditangkap dan dipenjarakan sebagai tahanan politik selama 9 tahun oleh rezim Soeharto. Selama waktu itu dia disiksa, disetrum dan dipukuli, serta dipaksa bekerja di perkebunan. Dia menyalahkan pembunuhan massal pada kekuatan yang mendukung Soeharto untuk kepentingan mereka sendiri. Dia mendesak pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain yang mengambil keuntungan dari pembunuhan massal orang Indonesia yang tidak bersalah, anggota Partai Komunis Indonesia, dan pengikut Soekarno untuk mengakui tanggung jawabnya. Observer melaporkan kisah yang dipetik dari South China Morning Post mencatat pembunuhan itu meninggalkan bekas luka yang dalam pada jiwa Indonesia yang tersisa hingga hari ini. Pemerintah Inggris selalu membantah terlibat, tetapi dokumen yang dideklasifikasikan menceritakan kisah yang berbeda. Pada tahun 2020, Raja Belanda Willem Alexander meminta maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan di Indonesia selama pemerintahan kolonial Belanda yang berakhir pada tahun 1949. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.